Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Raffi Andika Putra dan saat ini saya berumur 19 tahun. Saat ini saya adalah mahasiswa aktif dari Universitas Teknokrat Indonesia. Dan juga selain menjadi mahasiswa aktif di universitas tersebut, saya juga salah satu pekerja di rumah sakit yang ada di Kabupaten Pringsewu. Saya adalah pekerja yang bekerja di Rumah Sakit Surya Asih Kabupaten Pringsewu, di mana di tempat kerja saya tersebut saya menjadi salah satu staf administrasi. Saya semenjak di bangku SMA seringkali mengikuti berbagai organisasi yang ada. Dari organisasi yang ada di lingkungan sekolah saya sendiri dan mengikuti organisasi yang ada di luar sekolah. Pertama, organisasi yang saya ikuti adalah organisasi yang umumnya diikuti oleh siswa lain, yaitu organisasi OSIS atau organisasi siswa intrasekolah. Nah, di organisasi ini saya mendapat banyak sekali hal-hal yang patut saya pelajari. Pertama, saya dapat mengupgrade diri saya menjadi orang yang lebih percaya diri. Karena dahulu saya adalah orang yang pemalu dan sangat ragu-ragu untuk menyampaikan suatu pendapat. Namun, ketika saya mengikuti organisasi ini, saya dapat mempelajari bahwa ketakutan tersebut haruslah dilawan demi perkembangan baik diri saya sendiri. Nah, yang kedua, saya mengikuti organisasi Bujang Gadis. Nah, singkatnya, organisasi Bujang Gadis ini adalah organisasi di mana saya dan rekan-rekan saya dalam organisasi tersebut menjadi ikon seorang atau ikon publik dari sekolah tersebut. Nah, di organisasi ini saya banyak mempelajari hal terkait penampilan, cara kita berbicara di halayak ramai, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang ketiga, ini adalah organisasi yang saya ikuti di luar lingkungan sekolah. Saya mengikuti organisasi ini. Organisasi ini bernama Ikatan Duta Sekolah Palembang. Nah, Ikatan Duta Sekolah Palembang ini adalah organisasi gabungan dari Bujang Gadis yang ada di seluruh kota Palembang. Di mana di organisasi ini saya mendapatkan banyak sekali kenalan-kenalan dari luar sekolah. Di mana organisasi ini dapat meningkatkan relasi yang dimiliki oleh diri saya. Dan saya juga dapat bertukar pikiran dengan teman-teman dari organisasi sekolah lain. Lalu, selain organisasi yang saya sebutkan tadi, saat ini juga saya adalah pekerja di Rumah Sakit Surya Asih Pringsewu, yang mana rumah sakit ini berletak di Kabupaten Pringsewu. Nah, pengalaman yang saya dapat dari saya bekerja yaitu dapat meningkatkan lebih baik tentang public speaking atau cara komunikasi saya, di mana pada tempat kerja saya saat ini saya memang diharuskan memiliki pemahaman yang baik untuk menjelaskan suatu hal karena saya berhadapan langsung dengan pasien itu sendiri. Nah, jika kita memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah, maka itu juga akan menurunkan kepercayaan pasien terhadap diri kita. Maka dari itu, saya rasa 3 organisasi yang saya sebutkan sebelumnya itu sangat penting bagi perkembangan yang ada dalam diri saya sekarang. Selanjutnya, yaitu kelebihan yang saya rasa terdapat di diri saya. Kelebihan yang saya rasa paling menonjol dalam diri saya adalah kemampuan saya berkomunikasi dengan orang lain. Karena itu adalah suatu hal yang biasa saya lakukan di tempat kerja, sewaktu dulu di organisasi. Ini adalah suatu skill yang dapat saya yakini bisa saya pamerkan kepada orang-orang lain. Yang kedua, kelebihan yang saya rasa miliki adalah manajemen waktu. Karena saat ini saya adalah mahasiswa aktif sekaligus pekerja, maka saya harus memikirkan bagaimana saya meluangkan waktu antara urusan kuliah, pekerjaan, atau istirahat.
Jika saya tidak bisa memanajemen waktu tersebut, maka saya akan memiliki keterbatasan dalam kuliah maupun pekerjaan. Nah, itu adalah kelebihan yang saya rasa paling menonjol yang ada pada diri saya sendiri. Baik, selanjutnya adalah tujuan prospek karir yang saya miliki. Manfaat dari saya memiliki alasan untuk kuliah di sela-sela waktu bekerja adalah untuk meningkatkan posisi saya di kantor. Nah, saya harap jika saya lulus nanti dari perkuliahan saat ini, saya akan memiliki posisi yang lebih baik atau dapat menaikkan jabatan saya di kantor. Namun, cita-cita terbesar yang ada dalam diri saya sendiri yaitu sebagai programmer. Saya memimpikan saya sebagai kepala pembuat suatu aplikasi. Karena saya bekerja di bidang kesehatan, maka dari itu saya ingin membuat aplikasi yang dirasa akan memudahkan para pasien, yang membuat para pasien itu tahu bagaimana alur mereka jika ingin periksa atau kontrol untuk pertama kalinya. Nah, saya juga ingin membuat para pasien ini tidak takut untuk ke rumah sakit, karena ketidaktahuan itu akan memunculkan rasa ketakutan. Karena ini juga sebelumnya pernah saya alami. Padahal jika mereka sudah sering ke rumah sakit, itu adalah bukan hal yang menakutkan. Nah, tujuan saya adalah menjadi suatu programmer yang dapat membuat suatu aplikasi untuk rumah sakit atau untuk kesehatan. Baik, mungkin seperti itulah tadi penjelasan perkenalan diri tentang diri saya. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua yang telah mengikuti video kali ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.